Pernah tidak kamu merasa seperti hidup ini sengaja menguji kamu? Kamu sudah berusaha keras, tapi orang lain tetap meremehkanmu. Kamu menahan diri, tapi mereka mengira kamu tidak punya keberanian. Kamu memilih diam, tapi justru dianggap lemah. Sementara orang yang paling berisik justru terlihat paling percaya diri. Orang yang paling licik sering terlihat paling berhasil. Dan di suatu titik kamu mulai merasa dunia ini aneh. Seolah-olah ketulusan tidak dihargai, kesabaran dianggap kelemahan, dan kejujuran sering membuat seseorang justru paling terluka. Mungkin kamu pernah berada di momen ketika semuanya terasa terlalu berat. Kamu bekerja keras tapi tidak dihargai. Kamu mempercayai seseorang tapi justru dikhianati. Kamu memberi banyak tapi tidak pernah benar-benar menerima kembali. Dan di dalam kepalamu muncul satu pertanyaan yang sangat sunyi. Kenapa rasanya hidup selalu lebih keras ke gua? Sebagian orang menjawab rasa sakit itu dengan kemarahan. Mereka menjadi lebih keras, lebih sinis, lebih dingin terhadap dunia. Mereka belajar membalas. Tapi ada jenis manusia lain yang merespons dengan cara yang berbeda. Mereka tidak menjadi lebih berisik. Mereka tidak membalas setiap serangan. Mereka justru menjadi lebih tenang, lebih diam. Namun anehnya, orang-orang seperti ini sering terlihat lebih sulit dihancurkan oleh hidup. Mereka tidak panik saat gagal. Mereka tidak meledak saat dihina. Mereka tidak kehilangan arah saat ditinggalkan. Seolah-olah mereka memiliki sesuatu di dalam diri mereka yang tidak mudah disentuh oleh kekacauan dunia. Rahasia mereka bukan keberuntungan, bukan juga kekuatan fisik. Yang mereka miliki adalah cara berpikir yang sangat disiplin, cara berpikir yang sudah dipraktikkan oleh para filsuf kuno selama ribuan tahun. Filosofi yang dikenal sebagai Stoikisme. Stoikisme tidak mengajarkan bagaimana membuat hidup menjadi sempurna. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, bagaimana membuat pikiranmu lebih kuat daripada keadaan hidupmu. Karena pada akhirnya, dunia tidak selalu bisa kamu kendalikan. Orang bisa mengecewakanmu, situasi bisa berubah tiba-tiba. Hal-hal yang kamu bangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam satu hari. Tapi ada satu wilayah kecil yang tidak bisa disentuh oleh semua kekacauan itu, pikiranmu. Dan jika kamu belajar menguasai wilayah kecil itu, kamu akan menjadi seseorang yang sangat sulit dikalahkan oleh kehidupan. Ada banyak prinsip dalam filosofi Stoik, tapi ada 3 kebiasaan mental yang jika kamu latih setiap hari, perlahan akan mengubah cara kamu menghadapi dunia. Kebiasaan ini tidak membuat hidupmu lebih mudah, tapi kebiasaan ini membuatmu lebih kuat dari apapun yang hidup lemparkan kepadamu. Kebiasaan Stoik pertama, berhenti mengharapkan dunia berlaku adil. Sebagian besar orang hidup dengan keyakinan diam-diam bahwa dunia seharusnya adil. Jika kita bekerja keras, kita berharap dihargai. Jika kita bersikap baik, kita berharap diperlakukan baik. Jika kita jujur, kita berharap orang lain juga jujur kepada kita. Masalahnya, hidup jarang mengikuti aturan itu. Seringkali orang yang bekerja paling keras justru tidak terlihat. Orang yang paling tulus justru paling sering disakiti. Dan orang yang paling manipulatif justru terlihat paling berhasil. Ini membuat banyak orang merasa marah pada dunia. Mereka merasa diperlakukan tidak adil. Mereka merasa hidup sedang menentang mereka. Namun orang Stoik melihat kenyataan dengan cara yang jauh lebih jujur. Mereka memahami sejak awal bahwa kehidupan penuh dengan ketidaksempurnaan. Orang bisa egois. Orang bisa berubah. Orang bisa mengecewakanmu tanpa alasan yang jelas. Ini bukan pandangan yang pesimis, justru sebaliknya. Ini adalah pandangan yang membuat seseorang tidak mudah hancur oleh kenyataan. Karena ketika kamu berhenti mengharapkan dunia menjadi sempurna, kamu tidak lagi merasa runtuh setiap kali sesuatu berjalan buruk. Jika seseorang meremehkanmu, kamu tidak kehilangan arah. Jika hidup tiba-tiba menjadi sulit, kamu tidak merasa dunia sedang menghancurkanmu secara pribadi. Kamu hanya melihatnya sebagai bagian dari kehidupan. Orang yang memahami ini memiliki ketahanan mental yang berbeda. Mereka tidak menghabiskan energi untuk mengeluh tentang ketidakadilan. Mereka fokus pada satu hal yang lebih penting. Bagaimana tetap berdiri meskipun dunia tidak selalu berpihak pada mereka. Dan orang yang berhenti menuntut dunia agar adil adalah orang yang sangat sulit dikalahkan oleh kekecewaan. Kebiasaan Stoik kedua, menguasai reaksi bukan situasi. Bayangkan seseorang mengatakan sesuatu yang merendahkanmu. Kalimat yang tajam, komentar yang menusuk,
Sesuatu yang jelas dimaksudkan untuk memancing emosimu. Apa yang biasanya terjadi? Sebagian besar orang langsung bereaksi. Mereka membalas, mereka marah, mereka ingin membuktikan diri mereka benar. Pada saat itu mereka merasa sedang mempertahankan harga diri. Padahal sebenarnya, mereka baru saja kehilangan kendali. Karena orang yang memancing emosimu sekarang, memegang kendali atas reaksimu. Satu kalimat saja cukup untuk membuatmu kehilangan ketenangan. Orang stoik melihat situasi ini dengan cara yang berbeda. Mereka memahami bahwa hampir semua penderitaan emosional berasal dari satu hal. Reaksi yang tidak terkendali. Peristiwa itu sendiri seringkali netral. Yang membuatnya terasa menghancurkan adalah cara kita menafsirkannya. Bayangkan dua orang kehilangan pekerjaan di hari yang sama. Orang pertama berkata, "Hidupku selesai." Orang kedua berkata, "Ini menyakitkan, tapi aku akan mencari jalan lain." Kejadian yang sama. Dua reaksi yang berbeda, dan kemungkinan besar dua masa depan yang juga sangat berbeda. Orang stoik melatih satu kebiasaan sederhana namun sangat kuat. Mereka menciptakan jarak kecil antara kejadian dan reaksi. Saat sesuatu terjadi, mereka berhenti sejenak. Mereka tidak langsung bereaksi. Mereka mengamati emosi yang muncul di dalam diri mereka. Mereka memberi waktu pada pikiran mereka untuk kembali jernih. Di ruang kecil antara kejadian dan reaksi itulah kebebasan sebenarnya berada. Karena ketika kamu bisa memilih reaksimu, kamu tidak lagi menjadi budak keadaan. Orang lain mungkin masih mencoba memprovokasimu. Mereka mungkin mencoba membuatmu marah. Mereka mungkin mencoba membuatmu kehilangan kendali. Tapi jika kamu tetap tenang, jika kamu tidak bereaksi secara impulsif, maka kekuatan sebenarnya berada di tanganmu. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya mudah dimanipulasi. Namun orang yang menguasai reaksinya sangat sulit dikalahkan oleh dunia. Kebiasaan stoik ketiga, mengubah penderitaan menjadi latihan. Sebagian besar orang melihat kesulitan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Mereka ingin hidup yang nyaman, tanpa konflik, tanpa tekanan, tanpa kegagalan. Mereka ingin semuanya berjalan lancar. Namun kehidupan jarang memberi kemewahan seperti itu. Akan selalu ada masa ketika semuanya terasa berat. Kamu kehilangan sesuatu yang penting. Kamu gagal pada sesuatu yang sudah kamu perjuangkan lama. Atau kamu ditinggalkan oleh seseorang yang dulu kamu percaya sepenuhnya. Pada saat-saat seperti itu, banyak orang merasa hidup mereka runtuh. Mereka mulai berpikir bahwa dunia sedang melawan mereka. Mereka mulai merasa tidak adil diperlakukan seperti itu. Dan perlahan, mereka kehilangan kekuatan untuk melanjutkan. Namun orang stoik melihat penderitaan dengan cara yang sangat berbeda. Mereka tidak menganggap kesulitan sebagai hukuman. Mereka melihatnya sebagai latihan mental. Bayangkan seorang atlet yang ingin menjadi kuat. Dia tidak menjadi kuat dengan duduk santai. Dia tidak menjadi kuat dengan menghindari rasa sakit. Justru sebaliknya, dia menjadi kuat karena tekanan. Beban yang berat membuat ototnya tumbuh. Latihan yang keras membuat tubuhnya lebih tahan. Tanpa tekanan, tidak ada pertumbuhan. Orang stoik melihat kehidupan dengan cara yang sama. Mereka memahami bahwa karakter manusia dibentuk oleh kesulitan. Penghinaan melatih kesabaran. Kegagalan melatih ketekunan. Kehilangan melatih kemampuan untuk melepaskan. Kesepian melatih seseorang untuk mengenal dirinya sendiri. Ini tidak berarti mereka menikmati rasa sakit. Mereka tetap merasakannya. Mereka tetap bisa sedih, tetap bisa kecewa, tetap bisa merasa kehilangan. Namun mereka tidak membiarkan penderitaan menjadi sesuatu yang sia-sia. Setiap kali sesuatu yang buruk terjadi, mereka bertanya pada diri mereka sendiri, apa yang sedang dilatih oleh pengalaman ini? Apa yang bisa kupelajari dari rasa sakit ini? Pertanyaan sederhana itu mengubah segalanya. Karena ketika kamu mulai melihat kesulitan sebagai latihan, kamu berhenti melihat dirimu sebagai korban. Kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang sedang ditempa. Bayangkan dua orang mengalami pengkhianatan. Orang pertama menjadi pahit. Dia berhenti mempercayai siapapun. Dia membawa luka itu ke setiap hubungan baru dalam hidupnya. Orang kedua memilih belajar. Dia menjadi lebih bijaksana dalam mempercayai orang. Dia memahami batasannya. Dia tumbuh lebih kuat dari pengalaman itu.
Keduanya mengalami rasa sakit yang sama, tapi hanya satu yang keluar dari pengalaman itu dengan karakter yang lebih kuat. Inilah inti dari cara berpikir stoik. Mereka tidak bisa menghentikan badai, tapi mereka bisa memperkuat kapal mereka. Dan kapal yang diperkuat oleh badai akan jauh lebih tangguh dibanding kapal yang tidak pernah menghadapi gelombang. Itulah sebabnya banyak orang paling kuat yang pernah kamu temui justru adalah orang-orang yang pernah melewati masa hidup yang sangat berat. Jika kamu perhatikan dengan jujur, 3 kebiasaan stoik ini sebenarnya memiliki satu pusat yang sama, penguasaan diri, bukan menguasai dunia, bukan memaksa kehidupan berjalan sesuai rencanamu, bukan juga membuat semua orang menyukaimu, tapi menguasai sesuatu yang jauh lebih penting, dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti mengharapkan dunia selalu adil, kamu tidak lagi mudah hancur oleh kekecewaan. Ketika kamu menguasai reaksimu, kamu tidak lagi menjadi budak emosi. Ketika kamu melihat penderitaan sebagai latihan, kamu tidak lagi takut menghadapi kesulitan. Dan perlahan, sesuatu mulai berubah. Hal-hal yang dulu membuatmu panik, sekarang terasa lebih ringan. Komentar orang lain tidak lagi mengguncangmu seperti dulu. Masalah tidak lagi terlihat seperti akhir dunia. Bukan karena hidupmu tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena kamu yang menjadi lebih kuat. Banyak orang terlihat kuat ketika hidup mereka berjalan baik, tapi kekuatan sejati terlihat ketika hidup menjadi keras. Ketika semuanya berjalan salah, ketika tidak ada yang mendukungmu, ketika kamu harus berjalan sendirian untuk sementara waktu. Pada saat itulah karakter seseorang benar-benar terlihat. Orang yang rapuh akan runtuh. Orang yang hanya mengandalkan validasi akan kehilangan arah. Namun orang yang telah melatih pikirannya, orang yang memahami 3 kebiasaan stoik ini, akan tetap berdiri. Mungkin terluka, mungkin lelah, tapi tetap berdiri. Dan pada akhirnya kamu akan menyadari satu hal yang sangat penting. Menjadi sulit dikalahkan bukan berarti kamu tidak pernah jatuh. Bukan berarti kamu tidak pernah gagal. Bukan berarti kamu tidak pernah merasakan sakit. Menjadi sulit dikalahkan berarti satu hal sederhana. Setiap kali hidup menjatuhkanmu, kamu selalu menemukan cara untuk bangkit kembali. Dengan pikiran yang lebih tenang, dengan hati yang lebih kuat, dan dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Karena selama pikiranmu tetap berdiri tegak, selama kamu tidak menyerahkan kendali dirimu kepada dunia, maka tidak peduli seberapa keras hidup mencoba menghantammu, kamu tidak akan pernah benar-benar kalah.